Konseptual itu pendekatan yang bersifat konsep masih dalam tataran pikiran. Tapi kalau teknik itu pendekatan yang bersifat operasional, nyoto, hikmah. Hikmah itu adalah bijaksana. Jenengan yang takoni bijaksana itu iki, mesti bingung. Bijaksana itu bijaksana. Lama kali bijaksana itu perlu di breakdown bahasanya dia. Diterjemahkan dalam bentuk perilaku yang noto. Hikmah. Bijaksana itu adalah ya awak iki lek dakwah yang bijaksana. Lihat konteksnya, lihat masyarakatnya. Kira-kira sing partner itu pakai teknik apa? Makanya tiap dakwah kepada manusia itu tekniknya beda-beda. Ono sing diseneni merupakan teknik nglakoni. Karena karakter wong kuwi wedian. Lah nek wedian diseneni nyepiping terus lakon. Tapi enten lek sing diseneni malah ora lakon. Ngene iki. Iku teknik. Oleh karena itu ndelok karakter wong sing kaya ngene iki berarti oke aja kok seneni wong. Lek kok seneni malah gak lakon. Pangkuan. Lemen nggih. Terus apa ya bahasa wong Jawa ya? Sombong. Ya sombong. Ini teknik. Teknik dari hikmah. Makanya yang dakwah itu dalam tafsir Al-Marwazi itu harus mempunyai 4 kemampuan. Nomor 1, paham tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Paham tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis itu artinya ya paham tentang Al-Quran, bacaan, arti, kemudian asbabun nuzul dan gramatikanya. Hadis itu juga paham tentang esensi materi dari hadis itu, juga asbabul wurud itu kenapa Rasulullah dalam menjawab satu pertanyaan kepada orang yang berbeda jawabannya beda. Itu namanya asbabul wurud. Takon tentang ayyul amal afdal Rasulullah. Pertanyaannya sama. Ayo amal afdal ya Rasulullah. Amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah jelas teko. Wong iki salat tapi tidak tepat waktu. Jawabannya as-sholatu ala waqtiha. Ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, ayo afdal ya Rasulullah, ayo amal afdal. Wong iki salat api, zakat api, ning wani mek wong tuwa. Lalu jawabannya birrul walidain. Itu kan lihat orangnya. Sehingga tekniknya beda. Materinya juga beda. Makanya orang yang ahli dakwah itu ya harus paham tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, paham tentang sirah, sejarah Rasulullah. Sebab dakwah yang dilakukan pertama kali yang menghasilkan nopo itu namanya tujuan yang maksimal itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu teknik Rasulullah itu beda-beda. Ketika di Mekah Rasulullah belum bawa syariat. Tapi dakwah itu bagaimana orang mengimani bahwa
Allah adalah wahid, Isa. Jangan di Mekah. Belum bawa sholat, belum bawa zakat, dan belum membawa syariat. Tapi materinya yang terpenting adalah bagaimana orang jahiliyah pada saat itu bisa berubah keyakinannya karena dia menyembah berhala, sekarang beralih menyembah Allah. Itu selama 13 tahun. Hasilnya itu banyak amat. Dan itu yang pertama yang didakwai bukan langsung masyarakat, tapi keluarga yang terdekat. Jadi al-aqrabi. Jadi keluarga terdekat, face to face. Kalau face to face ini, ya dari itu. Face to face itu ini wajahku wajahku. Kemudian setelah itu manila ambil asywa kata al-aqrabi, baru kemudian setelah kuat akarnya, pondasinya, banyak yang mendorong, banyak yang mendukung, baru kemudian disebarkan pada masyarakat. Jadi kalau besok salah itu tidak teknik. Jadi terus dikuasai. Rasulullah itu hasil maksimal itu setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Banyak faktor yang mendukung selain kaum muhajirin, juga kaum ansar. Jadi harus tahu sirah Rasulullah. Jadi gampang tidak itu. Gampang tidak. Ini menurut Al-Marawi. Yang ketiga, karena situasi dan kondisi masyarakat yang didakwa itu beda-beda, maka harus memahami situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi ini menentukan teknik, menentukan materi. Situasi dan kondisi betul bisa ditambahi toleransi. Kita disingkat menjadi sikon toleransi. Jadi dakwah di sana sama dakwah di sini sama dakwah di sana itu karena karakter masyarakat itu. Situasi lah yang kemudian mempunyai pengaruh materi apa yang saya sampaikan, teknik apa yang kita terapkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, menguasai bahasa yang berlaku dalam masyarakat. Lek bangsa niku Madura ya kono basa Jawa. Tangan tengah. Lek ning wong Jawa ya aja bahasa Madura. Lek ning wong Indonesia ya aja menggunakan bahasa Arab. Lek ning Arab ya aja nganggo bahasa Jawa atau bahasa Indonesia karena sehingga bahasa ini karena merupakan sebuah simbol komunikasi antara satu orang dengan orang lain, maka ketika kita menyampaikan perintah atau ajakan harus bisa dipahami. Karena ini empat ini syarat mutlak menurut Al-Marawi. Nomor siji, paham tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Nomor 2, paham tentang sirah Rasulullah. Yang ketiga, mengetahui memahami situasi dan kondisi. Kemudian yang keempat, memahami bahasa yang berlaku. Untuk bisa
dakwah dengan hikmah maka memerlukan syarat ini. Aku gak iso apa-apa. Gak iso apa-apa. Rasulullah pernah mengatakan Aukamakol itu berarti saya atur pakai ganti sedang. Belum saya cari. Dawuhe kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan. Dawuhe dan kun ana sira aliman wong sing alim. Wong alim punya kewajiban untuk menyampaikan. Lek kon ora iso dadi wong alim, ya awak ta'liman utawa wong sing gelem belajar. Sing gelem ngaji, sing gelem sinau. Lek kon ora iso dadi wong alim utawa wong sing belajar, ya mustami'an. Sing ngrungokno ae, ngrungokno ngaji. Nek gak gelem, gak iso nulis, gak iso macam-macam, ngrungokno ae gak apa. Aku gak bisa menjadi yang orang alim, ta'aliman juga gak bisa, kemudian mustami'an juga gak bisa. Ya muhibban, au muhibban itu tegese dadi wong sing seneng terhadap komunitas utawa majelis-majelis pengajian. Ini apik niku. Empat-empatnya apik. Tapi yang terbaik ya yang pertama yang kedua ta'liman sing gelem belajar. Sing nomor 3 wong sing gelem ngrungokno ngaji. Lah lek kon gak iso ketiga-tiganya ya dadi wong sing muhibban, wong sing cinta terhadap majelis ilmu. Lek gak iso papati wala takun khamisan. Ojo dadi golongan sing kelima. Golongan kelima itu sinten? Yo aliman yo ora, muta'alliman yo ora, mustami'an yo ora, muhibban yo wa bluna. Ojo dadi salah satu di antara. Jadi itu hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah itu ajakan yang baik. Lek ceramah itu ojo nyelokne wong, ojo nyakiti perasaane sing api. Saat-api awakmu tidak mungkin sempurna. Mesti ono ora apike. Saelek wong belum tentu elek, tapi mesti ono sisi api. Gak usah doain wong apa. Gaya cidokmu dhewe gak usah gaya cidoke. Sapi-api awak iki lho elek. Saelek wong yo ono api. Mau bahasa. Sehingga apa yang disampaikan itu penuh cinta kasih. Jadi jenenge rahmatan lil alamin demikian. Jadi aja delok wong elek. Lek wong didelok elek kabeh. Lek wong didelok api itu kabeh api. Niki lek bahasane Imam Al-Ghazali, undur bi'aini ridha wa la tandur bi'aini sukhti. Delok manusia itu dengan air itu. Bahasa yang saat ini positive thinking. Wa tandur bi'aini sukhti. Ojo delok wong awakmu dengan negatif thinking. Lek delok wong dengan negatif thinking, ojo meneh lakoni elek. Lakoni apik yo elek. Lek wong melihat dengan ainul itu, dengan positif thinking, ojo meneh delok apik. Delok elek itu mesti diambil hikmah. Mesti ono
api. Jadi ya lagi lesson dari yang positif. Dia ini itu. Ojo delok wong itu bae suci. Kan jenengan golek sisi elek. Boten enten manusia sing sempurna. Rasulullah itu sudah sempurna. Tapi masih banyak yang ngecap Rasulullah. Padahal yang ngecap belum tentu sebaik Rasulullah. Jadi ya belajar ya kami kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khassan. Ayat yang lain kul hadza sabili. Kul katakan Muhammad hadza sabili, ini jalan Rasulullah yang merupakan wahyu dari Allah. Ad'u ila Allah, saya mengajak kalian semua mengajak ila Allah kepada Allah. Ala basiratin, ay ala yakin, ana wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Artinya jalani Allah karena itu merupakan jalani Rasulullah. Jalani Rasulullah karena wahyu dari Allah, dari wahyu dari Allah. Itu mesti hati. Jadi dalam tafsir itu saya baca begini. Ada ila sabili rabbika, wonten tafsir itu ala basiratin ay ala yaqinin. Kemudian anak wanita dan seterusnya, bahwa jalan Allah dan jalan Rasulullah yang kemudian disebut ala basiratin dan seterusnya, itu bahasa wonten iki disebut dengan Allah itu mayyizu biha bainal haqqi wal batil. Jalannya Allah, jalannya Rasulullah itu memberikan penjelasan. Bahasa kerennya memberikan klarifikasi. Iki sing apik, iki sing elek. Sehingga jalannya Allah, jalannya Rasulullah itu sudah jelas. Lah iki apik, iki elek, mesti kudu milih sing apik. Seharusnya apa itu milih sing apik, cocok milih sing elek. Lah milih sing apik karena apa? Karena ada basiratin atas keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa jalannya Allah mesti benar. Satu. Yang kedua, karena benar pasti akan mendapat pahala. Dan karena pahala kemudian kita akan masuk surga. Elek ngambil jalan elek, konsekuensinya mesti tidak benar. Kalau sudah tidak benar, maka konsekuensinya awake dhewe mesti mlebu neraka. Lah saya ini terserah kamu. Milih kepingin selamat, apa rasa? Karena hidup itu pilihan. Bahasa keren itu life is choice. Hidup itu pilihan. Kalau nabi milih putih monggo, milih ireng monggo. Tapi semua pilihan pasti mempunyai konsekuensi. Kalau milih putih, ya jadi wong apik. Lek milih ireng jadi wong elek. Milih apik kalau milih elek tergantung apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha. Ini jelas. Ya mesti ya selamat ya milih apik aja milih elek katanya. Utawa sisa milih pas selamat enak. Ya sisa selamat. Yang menarik ini, dari Rasulullah, dan ini nyata bahwa dakwah itu wajib, bahwa
wajib. Tapi seringkali orang pintar tidak mau dakwah, akhirnya orang sing gak pintar dakwah. Bilang jangan kan itu. Akhirnya nggak pasti paham dengan visinya dakwah. Tapi salah apa ya? Ya seneng lah itu, bukan seneng pada ayat Al-Quran ini, sebab salah ayatnya. Seneng, bukan seneng berkoalisi, tapi karena kadang-kadang hadis ini salah. Mek seneng lucu nih. Wong itu sih seneng itu kadang menjadi penggemar karena lucu. Mata ini manusia, tapi lu ya perbedaan udah nggak kan dari Rasulullah. Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wali banding syahidu minkum al-ghaibah. Sebaiknya orang ini menjadi orang itu sampaikan yang hadir sekarang asyahid. Asyahid itu sing nyoto sing nakon. Minkum al-ghaibah, sampaikan kepada orang yang ghaib, yang tidak hadir. Ya, karena dengan sampun ansal ngaji sekalipun tidak bisa mendapat 100%, 5%, 10%, ya 5%, 10% sampaikan kepada yang tidak hadir. Sebabnya farubah amilifidin ila man wa akfaru minhu. Akeh wong sing nggawa ilmu disampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dia. Afqah itu lebih paham. Akeh wong ceramah tapi menyampaikannya kepada orang yang lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Ya Allah, bisa jadi karena si menyampaikan ini terdorong, termotivasi. Mereka itu menyampaikan sopo. Nah, wong sing lebih pintar waktu gak gelem nyampe. Lalu aku itu terus gak nyampe, ini apa yang akan terjadi? Orang yang lebih pintar tidak mau menyampaikan, ya alasannya macam-macam. Sing kesel kayak sing ngantuk, yang tidak kondusif kayak, yang tidak ada bayarannya, macam-macam alasan. Dan itu juga aku sopo, beres. Ya sak isoku macam tadi artinya sak isoku bonek lah begitu. Liku kata atau liku kata. Jadi banyak orang amil bikin ilaman dua afqal minhu. Warubah amil bikin laisa dipaki. Juga banyak orang yang menyampaikan dakwahnya tapi dia sebenarnya tidak punya kapasitas untuk itu. Ini bahaya. Akeh wong menyampaikan dalil-dalil salah, menyampaikan hadis-hadis salah. Karena apa? Laisa dipaki, karena dia itu sebenarnya tidak punya ilmu. Jadi sebenarnya bumbunya mawon tadi. Ya bumbunya iki, makanya ada pelawak-pelawak yang kemudian tidak bisa baca Al-Quran, yang mereka sepi saya pikir cara bikin payu, ya jadi ubal. Wes kaya aku agak payu. Kalau saya lucu. Ya sekarang terjadi. Maka orang itu banyak sekali yang kemudian menjadi penggemar atau bahkan reformnya itu banyak. Ya mereka saking lucu. Apa oleh lucu? Oleh lucu. Misalnya kaya sinten iku Anwar Syahid oleh, tapi dia hafidul Quran. Hafal Quran hadise yo. Kemudian jas akal latif misalnya. Itu yo lucu, tapi yo pinter.
ra ngerti tapi yo gayae ngerti salah kabeh. Wis bola kalau mboten ngomong jodoh nah ini terjadi artinya apa? Dia tidak memahami Al-Quran, tidak memahami Al-Hadis, tidak mengetahui memahami risalah Rasulullah, kemudian tidak memahami situasi dan kondisi, kemudian juga mungkin tidak memahami bahasa yang berlaku, atau minimal yang demikian yang kedua tidak memiliki memahami Al-Quran dan Al-Hadis, yang kedua tidak memahami sirah Rasulullah, tapi yang dimiliki hanya mengetahui memahami situasi dan kondisi dan memahami bahasa yang berlaku. Jadi oleh yang memiliki tahu. Kelanjutan dari ayat ini, kelanjutan dari hadis ini, dan ini sing niki jenengan lakon ini. Ya muga-muga iso, lek gak iso muga-muga iso. Ngeten. Iki dari Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu azami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min azamihim syai'a. Dasar Rasulullah sapa wong sing gelem berdakwah atau ngajak kepada orang untuk memberikan petunjuk, iki lho api lakonono, iki lho api lakonono, iki lho api lakonono. Ilahudan kana lahu mislu kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujuri syai'a. Jenengan ngenten anak utawa ngejaton ngelakoni barang apik, anak jenengan manut, tangga jenengan manut, kanca jenengan nggih manut terhadap ajakan panjenengan, anak tangga utawa kanca yo nglakoni sing jenengan dawuhaken. Niku jenengan oleh ganjaran sebagaimana yang dilakukan oleh anak jenengan, oleh tangga jenengan, oleh kanca jenengan, dan tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Jalan jenengan jawab 10 terus nglakoni kabeh. Wong kuwi nglakoni kabeh sing 10, anak jenengan 11. Nglakoni kabeh ajakan jenengan. Kanca jenengan 5 dijak nglakoni kabeh. Tangga jenengan 10 dijak nglakoni kabeh. Piro bisa? 11 kali 5, 16 kali 10 ikut. Jenengan menang. Guru nglakoni ya nggih. Ning anak tangga mek kanca nglakoni. Ganjare ngono iki kok jenengan diterima. Ada jangan salah menjawab. Jangan salah menjawab. Pantang menyerah. Karena kembalinya kepada kita. Aku gak ngomong lakoni iki lho, tapi kok ngono wae yo ganjaranku. Takon nang malaikat, kon biyen ngaji, gak dilakoni be wong. Subhanallah, itu hadis Rasulullah. Sebaliknya anda ada dolalatin, siapa saja yang mengajak kepada perilaku yang sesat. Karena alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yaqusu dzalika min azami syai'a. Ketika kita mengajak jahat dan kemudian kejahatan itu juga dilakukan oleh orang yang diajak, maka dosa yang dilakukan oleh yang kita ajak
itu juga menerpa terhadap kita. Kita juga mendapat dosa. Subhanallah. Milih sengapi milih ngajak kebaikan apa ngajak kepada kesesatan? Yang ngajak kepada kebaikan, pada ngajak, pada betul omongan, kan lebih baik sengapi ketimbang betul Ini dasarnya kenapa yang namanya Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kemudian mengarang kitab ini. Lawa iki gak iso ngarang ngaten nggih. Ya ayo apa yang dilakukan oleh pengarang kitab ini ya dilakoni. Kemudian harus dilakoni ya ayo ngejakan ngejak anake ngejak tong ini supaya anak minggu akhirnya ya ganjarannya lagi ya terus kurang 10 menit ada waktu tanya jawab lek kalau sing tanya yo alhamdulillah beda. Alhamdulillah satu tuntas bahasa ada 10 menit untuk besok ini waktu mana sih pas monggo kita akan jembatan para pendengar monggo saya ingin bapak mungkin waktu yang akan besok ibu-ibu monggo sakit monggo Pak Yasin monggo silakan. Kok anu napa niku sing masalah ngaos teng ngene YouTube niku lho nggih. Niku urung patek iso tapi terus berkoar-koar akhirnya ditelanjangi nahu sorope iki ngene kuwi salah ngono lah. Padahal sing anu iya terus ngendikane jenengan wau tapi kula kurang anu napa niku detile niku kurang anu yen napa niku kurang jernih titik ngene pokoke nggih to enten to sing teng YouTube niku ora patek pondokane ora patek iso tapi dhek ya pengen nggih sorban ya cuma bacane kaya Syekh Siti Jenar apa Syekh sapa ngono tapi ngaji kaya tapi bahasan dicerna tenan lho iki ya kaya niki wau napa niku penjelasane mingkum mine iki ning ndi ning amune ning ndi wonten iki. Jadi niki detile kok kurang jelas. Anu ya kurang seru titik ngono.